Jumpa kembali di aksi modul demonstrasi kontekstual 1.4, yakni praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Besem, berlandaskan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Segitiga restitusi ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, agar diharapkan dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ada 2 peristiwa penerapan segitiga restitusi berikut ini. Peristiwa yang pertama, saat jam pelajaran pendidikan Pancasila, Farel ketahuan ketiduran di kelas. Meski sudah ditegur oleh guru, Farel tetap kembali melanjutkan aksi tidurnya di kelas. Kemudian, saat jam istirahat, guru pun memanggil Farel. Halo Farel, gimana kabarnya hari ini? Halo Bu, alhamdulillah baik kabarnya. Ada apa ya Bu, kok dipanggil ke sini ya Bu? Gak apa-apa, Bu Rata mau ngobrol aja nih sama kamu. Ngobrol apa? Gini nih, tadi Bu Rata lihat pas pelajaran. Kok kamu ketiduran terus pas pelajaran? Oh iya Bu, itu soalnya semalam itu tidurnya itu kemalaman. Kenapa semalam kamu dengerin kemalaman? Jadi itu bukan main dulu, habis main itu baru ingat ada satu bantuin orang tua, jadinya ngakuin bantuin dulu. Terus kamu tidurnya jam berapa semalam? Semalam itu 2:30. Saat itu baru tidur. Iya. Tapi subuhan kan? Bukan, mesti tidur lagi ya, terus sekarang sudah tidur lagi. Oh iya, alhamdulillah. Tapi kan sempat bantuin orang tua ya, berarti kamu bagus banget, kamu punya tanggung jawab banget sebagai seorang anak, ingat tanggung jawabnya bantu orang tua itu bagus banget sebenarnya. Tapi kalau kamu nih, kalau kamu ketiduran di kelas, boleh nggak sih? Nggak boleh sih Bu, Kenapa? soalnya kan ya di sekolah kan namanya buat belajar ya, bukan buat tidur. Kalau mau tidur kan ya di rumah, atau kalau mau tidur di kelas kan juga waktu istirahat atau waktu ada jam kosong itu. Berarti malah waktu pelajaran keluarga masa tiduran. Oke, berarti kamu tahu ya kalau misalnya kamu tidur di kelas itu nggak boleh. Nanti yang rugi bisa kamu sendiri. Tapi kalau kamu ikut bantuin orang tua, kamu punya tanggung jawab besar, itu bagus banget loh. Malah seusia kamu sudah menyadari itu bagus sekali. Insya Allah nanti kamu jadi anak yang berbakti sama orang tua. Ya, tapi kira-kira ada nggak sih solusinya biar kamu nggak ketiduran lagi di kelas? Untuk solusinya ya berarti itu tadi kan saya kan main dulu ya, sebelum itu beresin dulu pekerjaan yang disuruh sama orang tua, terus pintar-pintar membagi waktu juga antara jam untuk tidur dan jam untuk belajar. Tadi saya rasa tuh saya kurang bisa membagi waktu dulu, kapan baru waktu belajar, kapan baru waktu istirahat itu. Nah tapi ya simbolnya sih. Oke, nanti bagus ya, kamu sudah sadar ya. Nanti kita sepakat ya, nanti kedepannya kamu harus bisa bertanggung jawab lagi, lebih adil lagi, memprioritaskan mana yang sekiranya bisa kamu lakuin dulu, mana yang nanti dulu. Jadi primer sebenarnya kamu harus paham nih, biar nanti pas kamu berangkat sekolah, kamu benar-benar kondisinya fresh banget, bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, dan pastinya nanti kalau nilai kamu bagus kan kamu bisa bagi orang tua. Sepakat ya? Iya Bu, semangat Bu. Oke, yuk kita lanjut ke kantin dulu aja. Selanjutnya, peristiwa yang kedua. Suatu hari, saat upacara berlangsung, Farel, siswa kelas 12, sedang asyik mengobrol dengan temannya hingga upacara selesai. Farel kemudian dipanggil oleh guru. Halo Farel, Halo Bu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? alhamdulillah sehat. Kayaknya ada yang seru banget deh hari ini. Apa ya? Apa ya Bu? Dulu masa kamu ambil sih? Tadi pas kamu upacara. Oh iya, tadi saya sempat ngobrol waktu pacaran langsung sama teman saya. Kira-kira ada obrolan apa sih yang seru banget? Cuma obrolan biasa sih Bu, nggak ada yang intens gitu. Tapi kebetulan tadi sepanjang upacara kamu ngobrol terus ya. Kayaknya ada yang seru deh. Coba deh kamu cerita. Kayak Bu,
Cuma ngobrol biasa aja ya. Yakin? Cuma kita dan sama teman aja gitu. Oke, pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu ngobrol selama upacara berlangsung. Bisa nggak kamu ceritain gimana? Enggak bu, enggak ada bu, nanti cuma ngobrol biasa aja. Oh, berarti ngobrolnya dari A sampai Z, nggak ada yang ini, nggak ada kepentingan lain ya? Ya udah cuma kita sering, soalnya tadi panas banget waktu upacara. Iya sih, pasti ini ya kepanasan jadi nggak fokus ya? Iya, jadi berdiri terus panas capek gitu. Iya benar-benar sih. Karena dulu pas seusia kalian juga sama kok. Pasti pas upacara harusnya bosan banget, kepanasan, capek. Apalagi pas manatnya lama banget ya. Iya. Iya sih manusiawi ya benar ya. Cuman kira-kira menurut kamu kalau kamu kayak gitu terus nih, kamu kan punya adik kelas. Nanti kalau adik kelas kamu liatin gimana? Kira-kira? Kalau mau contoh kayak gitu, bagus nggak? Enggak sih bu. Terus gimana kira-kira? Ya lebih bisa apa itu apa namanya menempatkan diri aja kapan waktu harus serius, kapan waktu harus bercanda gitu. Kamu tau nggak kenapa sih kita sewaktu upacara tuh benar-benar harus serius, benar-benar khusyuk hikmat mengikuti upacara? Soalnya itu kan bentuk dari rasa itu bu, apa menghargai perjuangan pahlawan itu bu. Kan upacara bendera itu benderanya dinaikkan ke atas. Apalagi tadi malah waktu pembacaan itu juga sempat ngobrol lebih. Soalnya itu lucu bu, sampai ke sini katanya. Bacanya ada yang dikit. Tapi manusia nggak sih kalau kita tuh kadang salah, kadang lupa, hilang. Ya, manusiawi sih bu, tapi ya namanya anak sekarang kan ya kalau ada salah dikit mesti pakai kepala, jadinya nanti sekolah itu kepala juga. Iya sih. Tapi kalau misalnya nih Farel yang jadi pembaca undang-undang dasarnya, Farel sempat lupa, sempat bacanya salah, keliru dikit, terus ditawain teman-teman. Kira-kira perasaan kamu gimana? Malu sih bu. Nah, terus berarti gimana dong? Ya harusnya lebih menghargai aja kan, dia kan juga udah membacakan di depan banyak orang berarti menyampaikan juga udah. Ya, berarti udah berani banget ya. Malah kita harusnya sambil contoh nih gimana caranya kita punya keberanian seperti itu. Jadi, Farah tahu ya ke depannya Farah harus apa? Iya, harus bisa menempatkan diri dimanapun berada, terus juga harus bisa mengontrol diri sendiri. Ya, benar banget. Jadi Farah tahu ya, kalau misalnya waktu kita belajar itu kita harus sambil ingat lagi para pendiri negara kita banyak pahlawan yang mempertaruhkan nyawa kita semuanya kan. Kalau kitanya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang justru nggak menghargai, kita nggak mungkin bisa dong menuju kemerdekaan dengan yang selevel dengan perjuangan para pahlawan dahulu. Ternyata ada solusi nggak pikir saya nggak kayak gitu lagi. Nah itu diingat terus aja kalau misalnya karena bosan, karena capek ya ingat aja oh itu ternyata pahlawan kita nggak cuma mengorbankan panasnya mereka, tapi nyawa mereka. Malah ingat kan ada ceritanya banyak pahlawan yang sampai mereka harus meninggal, sampai mereka harus kehilangan keluarga terdekatnya, sampai mereka harus di penjara. Kisah-kisah yang itu tuh sebetulnya bisa membuat kita semangat lagi pas upacara. Kita tuh ternyata cuma butuh upacara loh, nggak butuh untuk mengusir penjajah. Itu kan jauh lebih sederhana kan daripada para pahlawan kita dahulu. Maaf ya bu, atas sikap saya tadi, saya jadi nggak akan ulangi lagi. Apa? Ini yang terakhir. Itu manusiawi Ya. ya. Bosan, suntuk tuh manusiawi, capek manusiawi, tapi kita harus bisa memposisikan diri ya. Apalagi Farah punya adik kelas, nanti kalau ditiru sama adik kelas tuh gimana? Tapi malah jadi contoh yang nggak kayak Iya, itu ya, Farah harus tahu itu ya. Berarti nanti ke depannya Farah harus punya komitmen lagi. Kalau namanya bosan capek, keringetan itu biasa. Ya, kita harus coba lawan diri kita sendiri. Ya, kita bukan lagi mengusir penjajah, kita lagi melawan diri kita sendiri, harus menguasai diri kita sendiri. Gimana caranya kita tetap berusaha untuk bersifat itu apa profesional itu.
harus ingat ya tadi ya, komitmen, punya prinsip, harus bertanggung jawab, harus jadi teladan buat adik kelasnya. Biar sikapnya Farah nggak ada contoh sama adik kelasnya, biar contohnya yang baik-baik, biar nanti benar-benar bisa mengharumkan nama sekolah, apalagi mengharumkan nama negara Indonesia. Sepakat ya Farah ya? Oke, taruh dulu. Itu tadi 2 peristiwa penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Lantas, bagaimana perasaan murid setelah menerapkan segitiga restitusi tersebut? Dan saya setelah tadi berdiskusi sama Bu Ratna adalah saya cukup senang dan juga terbantu dengan tadi saran yang diberikan oleh Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna atas sarannya. Next mungkin saya bakal coba saran tersebut untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi.